Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dan untuk orang yang menjalankan ibadah puasa, semoga masih diberi kelancaran hingga Ramadan akhir nanti. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengkritik satu aktivis dari golongan Kabibah Alawi yang pernah viral. Aktivis ini bernama Faisal Assegaf yang begitu ketol menghina pendiri NU Nahdlatul Ulama. Sekaligus saya mengkritik para kiai-kiai NU yang katanya NU tulen, tetapi ketika para tokoh-tokohnya dihina oleh orang-orang pendatang di negeri ini justru diam. Bahkan tak sedikit kiai-kiai yang justru sujud di kaki para Kabibah Alawi. Ini yang sangat saya sayangkan. Ketika Kabibah Alawi menghina Kiai Pribumi dengan penghinaan yang begitu keras, para kiai-kiai yang masih menjadi jongos Ba'alawi ini terkesan diam. Tetapi ketika kami Pribumi kemudian mengkritik ajaran-ajaran Ba'alawi yang terkesan sesat dan menyesatkan, maka dibela oleh kiai-kiai Mukibin. Dan saya sekaligus mengacungi jempol kepada tokoh Nahdlatul Ulama yang bernama Kiai Haji Marzuki Mustamar. Karena tokoh yang satu ini begitu vokal dan begitu keras membela NU. Sehingga satu-satunya kiai sepuh yang berani bersuara lantang adalah Kiai Haji Marzuki Mustamar. Di samping ada Kiai Haji Said Akil Siroj. Tetapi kelantangan Kiai Haji Marzuki Mustamar ini tidak bisa diragukan lagi, karena kita sering melihat video-video ceramah dari Kiai Haji Marzuki Mustamar yang seringkali membahas tentang ajaran-ajaran sesat Ba'alawi. Nah, sebelum saya masuk pada pembahasan yang panjang lebar, sebagai materi pembahasan akan saya tampilkan cuplikan pernyataan dari Faisal Assegaf sekaligus kritikan dari Kiai Haji Marzuki Mustamar terhadapnya. Penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Dan loyalis-loyalis yang mengatasnamakan, yang bertopengkan NU, tapi dalam kenyataannya sangat-sangat bobrok, yang membuat kalian tersinggung. Sangat bodoh kalian. Hancurkan penipu-penipu seperti kalian. Kecil. Norak kalian, bobrok kalian. NU tidak dibentuk oleh Hasyim Asy'ari yang nol besar. Saya tantang kalian. Mau bunuh saya. Mau merampas jiwa saya. Nah, bodoh kalian. Hasyim Asy'ari adalah sejarahnya sejarah Kopingho, sejarah penuh kebohongan. Kalian, saya merujuk kepada pernyataan Gus Baha yang menurut saya dia tidak berakhlak. Gus Baha, kamu itu jangan menggunakan agama untuk melakukan penipuan kepada umat. Ajaran Hasyim Asy'ari didengkot pendiri NU salah satu ya. Ini sudah kadaluarsa. Sudahlah. Hasyim Asy'ari kadaluarsa, expired. Banyak orang-orang NU yang menjadi error yang mengklaim bahwa Hasyim Asy'ari itu adalah wali Allah. Gak ada kesepakatan ulama seluruh Indonesia dia wali Allah. Jadi silakan saja menghabiskan waktu dengan kebodohan bersama pikiran-pikiran Hasyim Asy'ari. Kami tidak mau. Iki yang ceramah Asgaf, Faisal Asgaf. Ngaran Mbah Hasyim Asy'ari nol. Ngaran Mbah Hasyim Asy'ari sudah kedaluarsa expired. Ngaran Mbah Hasyim Asy'ari nyuwun sewu bodoh. Niki NU kabeh apa iki? Sing bolo iki metu teko NU. Saman melo NU tokoh Mbah Hasyim Asy'ari sing mok bolo wong sing ngilok-ngilokne Mbah Hasyim Asy'ari. Lah nek ucap apa kon niku?
Dari video yang baru saja kita saksikan di situ, dua video saya gabungkan menjadi satu. Yang pertama adalah video dari Faisal Assegaf yang mengatakan bahwa tokoh Nahdlatul Ulama, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, ini disebut sebagai tokoh Kopinghu. Tokoh Kopinghu ini adalah tokoh rekayasa. Padahal sudah sangat jelas ketika disebut Hadratus Syekh, atau dalam bahasa kita adalah Maha Guru. Dalam istilah ilmu klasik, seseorang yang berjuluk Hadratus Syekh ini paling tidak menguasai hafal 100.000 hadis, hafal ilmu alat, ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu usul fikih. Begitu pula Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu sudah menguasai ilmu-ilmu tersebut. Maka gelar Hadratus Syekh ini bukan gelar asal-asalan. Di samping itu adalah gelar kehormatan, tetapi ada standarnya. Seseorang bisa disebut Syekh. Jadi tidak semua orang itu boleh disebut Syekh. Seseorang boleh disebut Syekh dengan sudah menguasai ilmu-ilmu tertentu. Mbah Hasyim Asy'ari ini terkenal alim dalam ilmu hadis, yaitu kitab Sahih Muslim dan kitab Bukhari. Bahkan Mbah Hasyim Asy'ari ini sebagai rujukan tertinggi di tanah Jawa terkait ilmu hadis tersebut. Maka ketika ketokohan Mbah Hasyim Asy'ari disebut seperti kisah dalam buku Kopinghu menurut Faisal Assegaf, maka pernyataan Faisal Assegaf ini adalah pernyataan yang mengadu domba. Ya, walaupun dari elemen NU seperti Banser dan tokoh-tokoh NU ini sudah melaporkan Faisal Assegaf, tetapi Faisal Assegaf ini membela diri dengan alasan bahwa dirinya adalah menunjukkan kebebasan berpendapat. Ya, memang kita ini berada di negara yang demokrasi, kita bebas berpendapat, tetapi apa yang disampaikan Faisal Assegaf ini adalah kebohongan, mengadu domba. Karena apa? Karena Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu adalah orang yang alim, dan itu fakta, bukan sejarah yang dibuat-buat. Berbeda dengan ketokohan Faqih Muqaddam, ketokohan Habib Abdullah Al-Haddad yang hanya diakui di kalangan internal saja. Maka ketika Faisal Assegaf yang dari golongan Ba'alawi kemudian menghina tokoh NU, maka saya pun mempertanyakan ketokohan dari Faqih Muqaddam, disebut sebagai alim, disebut sebagai wali, disebut sebagai mujtahidnya para mujtahid, tetapi karya satupun nggak ada. Ini yang perlu kita curigai dan yang perlu kita sebut sebagai tokoh Kopinghu. Begitu juga dengan wali-wali kutub lainnya dari klan Ba'alawi. Disebut wali kutub, diagung-agungkan, ditonjolkan keramat-keramatnya, tetapi tidak meninggalkan karya secuil pun. Maka inilah yang layak disebut sebagai tokoh Kopinghu. Maka sangat kebalik ketika kemudian Mbah Hasyim Asy'ari justru disebut sebagai tokoh Kopinghu yang sejarahnya hanya dibuat-buat. Nah, dari pernyataan Faisal Assegaf, ini kiai-kiai pribumi yang masih menjadi kibin Ba'alawi atau menjadi congos Ba'alawi ini diam. Diam 1000 bahasa, padahal tokohnya dihina, diinjak-injak. Harga dirinya diinjak-injak oleh seorang aktivis yang bernama Faisal Assegaf. Dan di sisi lain, Habib Sepuh dari kota Pekalongan yang bernama Habib Lutfi bin Yahya pun mengobok-obok NU dari dalam. Habib Lutfi bin Yahya merasa paling NU, ngaku paling NU, sehingga mampu mengumpulkan ratusan ribu jamaah dari berbagai kota karena dianggap sebagai wali dan punya keramat tinggi. Tapi apa? Tapi memalsukan makam KRT Sumodiningrat. Dan tidak kalah lagi, Habib Lutfi bin Yahya ini justru memalsukan sejarah NU, memasukkan kakeknya Hasyim bin Yahya. Ini katanya disebut sebagai tokoh yang ikut berperan mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Padahal dalam kesejarahan Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian Mbah Khalil, inilah tokoh-tokoh penting yang ikut terlibat mendirikan Nahdlatul Ulama. Tidak ada tokoh yang bernama Habib
Hasyim bin Yahya ini mendirikan Nahdlatul Ulama itu nggak ada. Tetapi dengan beraninya Habib Lutfi memasukkan kakaknya sebagai salah satu orang yang terlibat dalam pendirian organisasi Nahdlatul Ulama. Tokoh NU ini diam, tidak bereaksi. PBNU sempat bereaksi setelah mendapat gedoran keras dari NU kultural karena buku yang memuat Habib Hasyim bin Yahya ini adalah orang yang ikut terlibat mendirikan NU. Ini bukunya sudah beredar luas sehingga PBNU dengan keras kemudian memecat Habib Lutfi bin Yahya dari kepengurusan NU. Jadi petinggi NU saja ini terkesan tidak tegas. Bisa tegas itu ketika digedor dari kalangan bawah. Nah, ketika orang-orang pribumi yang kemudian ada di organisasi Nahdlatul Ulama ini tidak punya keberanian, ketika NU diinjak-injak, ketika tokohnya dihina, ini diam. Tetapi di sisi lain mereka justru menjadi kaki tangannya Ba'alawi. Padahal Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Secara kajian ilmiah, Ba'alawi itu boro-boro orang Arab. Ba'alawi itu keturunan Yahudi Kaukasus. Sehingga mengaku sebagai keturunan Nabi dalam rangka mencari kehormatan dan kemuliaan hidup di dunia. Ini yang perlu dipahami. Sehingga ketika sampai sekarang kok masih banyak ulama-ulama NU yang masih percaya bahwa Ba'alawi sebagai keturunan Nabi, ya perlu mengkaji kitab-kitab sejarah, perlu mengkaji kitab-kitab nasab, dan perlu mempercayai adanya ilmu modern tes DNA. Sehingga tidak mudah ditipu oleh pendatang di Indonesia yang tujuannya untuk mengobok-obok Islam di Indonesia. Nah, kembali pada Kiai Haji Marzuki Mustamar. Dalam video tadi kita lihat bahwa Kiai Haji Marzuki Mustamar ini mengkritik keras dari suara video yang ditengarkan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar dan juga para jamaahnya. Dan inilah kiai yang bisa menjadi contoh, kiai yang bisa menjadi panutan. Karena apa? Berani berkata benar jika itu memang benar dan berani berkata salah jika itu memang salah. Ini kiai yang model semacam ini perlu dicontoh dan ditiru oleh tokoh lain. Jangan hanya diam, takut. Misalnya, ini bukan tipe seorang ulama. Seorang ulama itu bisa bersuara keras, bisa bersuara tegas demi amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi saya ini sangat salut dengan satu tokoh yang bernama Kiai Haji Marzuki Mustamar, kemudian dengan Kiai Haji Said Akil Siroj. Kedua tokoh ini adalah tokoh yang getol membela dan tokoh yang tidak suka ketika organisasinya diobok-obok oleh orang-orang yang ngaku sebagai keturunan Nabi. Dan tadi kita bisa lihat, kita bisa dengarkan apa yang disampaikan oleh Faisal Assegaf, bahwa Faisal Assegaf di situ pun menghina Gus Baha. Saya sangat menyayangkan ketika seorang Faisal Assegaf yang boro-boro ulama, dia hanya seorang aktivis, kemudian menghina Gus Baha yang saya sebut sebagai orang yang alim. Walau di sisi lain Gus Baha ini diam di urusan nasab, tetapi kita harus jujur bahwa Gus Baha adalah orang yang alim di ilmu tafsir dan di ilmu hadis dan juga di ilmu-ilmu lain seperti hanya ilmu fikih, nahwu, dan shoroh. Jadi ketika Faisal Assegaf yang bukan siapa-siapa, tapi mengkritik atau mengkritisi seorang ulama yang kapasitasnya melebihi dari Faisal Assegaf, maka saya sebut Faisal Assegaf ini hanya seekor hewan yang menggonggong tanpa dasar. Ya, saya sebut hewan yang menggonggong tanpa dasar. Nah, dari video yang tadi saya tampilkan, ini hendaknya menjadi pelajaran untuk seluruh ulama, untuk seluruh tokoh-tokoh muda di Nahdlatul Ulama, bahwa NU ini sedang tidak baik-baik saja. NU ini mau dikuasai oleh pendatang dari Yaman. Mereka berpura-pura menjadi orang NU, kemudian masuk di kepengurusan NU, setelah itu merongrong NU dari dalam dan akan menguasai NU secara pelan-pelan. Kita pribumi ini kurang jeli dan kita pribumi ini kurang teliti. Sehingga apa? Kita mudah ditipu. Karena mereka itu licik, mereka halus, mereka itu menyebar orang-orangnya. Ada
yang sok berpenampilan halus, lemah lembut seperti Kabib di Pekalongan. Itu spesialis untuk merekrut jamaah-jamaah tua. Kemudian ada yang modelnya seperti preman, katakanlah seperti Bahar. Itu untuk merekrut orang-orang jalanan. Kemudian ada Rizik Syihab. Jadi mereka sudah membagi orang-orangnya untuk merangkul semua kalangan dan untuk menguasai organisasi Islam di Indonesia. Itu yang perlu kita pahami dan kita sadari. Tapi apa? Tapi sampai sekarang masih banyak kan kiai dari kalangan Nahdlatul Ulama yang masih mati-matian membela Ba'alawi. Masih mempercayai bahwa Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah. Ini sangat aneh. Sangat aneh. Ketika di sisi lain, orang-orang Ba'alawi menghina tokoh-tokoh NU, tetapi dari kiai-kiai NU justru membela Ba'alawi. Itu mental Anda di mana? Mental Anda itu tak ubahnya mental budak, mental jongos. Sudah dihina, sudah diinjak-injak, tetapi masih saja menghormatinya. Kalau saya ogah. Orang-orang semacam itu adalah orang yang punya tujuan untuk merusak organisasi NU. Jadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, bahwa dengan bukti pernyataan Faisal Assegaf yang telah menghina kiai kita, menghina tokoh kita, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama, dan masih banyak lagi kabib-kabib yang menghina kiai-kiai Nusantara, itu masih banyak lagi. Dan dari banyak contoh yang dipertunjukkan oleh para kabib Ba'alawi, ini hendaknya menjadi kita sebagai orang pribumi, kita sebagai orang yang berwarga Nahdlatul Ulama, ini cerdaslah. Orang-orang semacam itu tidak perlu diikuti. Orang-orang semacam itu tidak perlu dihormati. Orang semacam itu dihormati ngelonjak. Mereka akan semakin bangga. Mereka akan semakin mengaku bahwa dirinya keturunan Rasulullah. Dan untuk para mukibin, saya ajari Anda berpikir waras dan cerdas, sehingga tidak mudah dijadikan oleh budak orang-orang yang punya kepentingan. Itu saja. Dan dalam hal ini saya sepakat apa yang disampaikan oleh Kiai Marzuki Mustamar, membela organisasi NU agar diinjak-injak, agar tidak diinjak-injak, dan agar tidak diobok-obok oleh pendatang dari Yaman yang kemudian pura-pura menjadi NU dan merongrong NU dari dalam. Maka untuk seluruh warga Nahdliyin di Indonesia, waspadalah, jangan mudah percaya dengan tokoh yang bernama Ba'alawi, karena selembut apapun Ba'alawi, mereka punya tujuan untuk kehidupan enaknya saja. Ya orang yang disebut wali saja masih memalsukan makam kok. Ini kan berarti wali-walian. Wali beneran boro-boro malsu makam. Wali beneran itu boro-boro membuat satu pernyataan yang pernyataan itu pernyataan bohong. Nyatanya kita bisa lihat pernyataan-pernyataan Habib Lutfi dan juga jongos-jongosnya yang menebarkan isu yang tujuannya itu mengglorifikasi Habib Lutfi bin Yahya. Kita bisa melihat banyak video-video dari mukibin yang kemudian mengatakan setiap rutinan Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan, para nabi, para malaikat, kemudian Nabi Khidir, bahkan Nabi Muhammad itu hadir menghadiri rutinan Habib Lutfi bin Yahya, bahkan ngopi-ngopi di sana. Ini videonya sudah viral, tetapi kiai-kiai ya diam saja, tidak merespon, padahal itu jelas kesesatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam paras untuk seluruh muslim di Indonesia.